Halo Hilda, coba mic-nya nih deketin dah. Gimana nih di kafe ya? Halo, kedengeran? Halo, 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 kedengar, kedengar. Yap. Kamu lagi di mana nih? Di Kafe ya? mana? Tapi karena baru saya nggak tahu saya nggak tahu namanya gitu yang jelas dia sepi dan yes, here I am. Oke, oke. Udah beres kan terawihnya kan? Sedang tidak puasa. Siap. Jadi Yang penting sehat ya. ya, Santai kok kita belum mulai. Masih ada 2 menit lagi lah. menit lagi Halo, satu selamat jam kan malam. ya? Ya, setejam lah. Cukup. Thank you. Oh, ini udah ada yang masuk nih 6 orang. Halo semuanya teman-teman. Selamat malam. Mudah-mudahan ibadah puasanya lancar-lancar ya. Ini yang terutama yang muslim. Meski kita pandemi ya, dalam situasi pandemi, semoga kita diberi kesehatan selalu ya. Amin. Ada mbak. Ada teman-teman kamu ya ini ya? Ya. Mana Bang Kiki? Ada nggak? Hmm, nah nggak tahu ya malamnya buka atau enggak. Misalnya buka HP atau enggak. Atau lagi khusyuk menulis? Main game bola. Wah, pemain game juga. Kadang-kadang main sih Mas Kiki. Misalnya Mantap, ya, mantap. dunia pop gitu. Main bola. Iyalah, hiburan. Mm-mm. Oke. Suara kamu udah oke sih. Halo, halo teman-teman yang sudah bergabung. Selamat datang di program acara Bincang-Bincang Bahasa Inggris yang tadinya dimuat di rubrik buruan di website buruan.co. Nah, sekedar informasi, program suara ini adalah program bincang-bincang ya, terutama persoalan proses kreatif, karya yang dimuat di buruan.co dan hal-hal lainnya. Nah, oke, udah jam 8, kita mulai ya. Oke teman-teman, sebagaimana biasa ya, tiap tanggal 10, 20, dan 30 tiap bulannya itu di rubrik buruan selalu menayangkan karya-karya sastra berupa puisi dan cerpen ya. Nah, kebetulan di edisi 20 April ini telah tayang puisi-puisi dari seorang penyair perempuan muda dari NTB ya, Nusa Tenggara Barat, Hilda Karwayu. Nah, ini udah ada orangnya di sini bersama kita nih. Halo. Halo, halo semuanya ya. Oke, sekedar biografi singkat akan saya bacakan. Oke, jadi Hilda Karwayu ini aktivitasnya menulis puisi, fiksi dan non-fiksi. Hilda juga merupakan salah satu emerging writers dalam Makassar International Writer Festival atau MIWF tahun 2019. Nah, Hilda juga sudah memiliki buku puisi tunggal ya, antologi puisi tunggal yang telah terbit, yakni Geologi terbitan PBP tahun 2018 dan Binatang Kesepian dalam Tubuhmu, Gramedia Pustaka Yeay. Utama tahun 2020. Ini berarti baru ya, tahun kemarin ya. Baru. Nah, Iya. Hilda juga bergiat di komunitas Akar Pohon Mataram, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Oke,
sekedar sedikit pengantar ya dari karya-karya yang puisi Ilda yang dimuat di buron.co edisi 20 April ini. Jadi melalui puisi-puisinya, Ilda Karwayu ini memotret peristiwa dalam sketsa yang kaya akan metafora, puisi dengan lirik-lirik pendek dan rapat. Nah, puisi-puisi Ilda ini yang sudah tayang di buron.co ini bisa teman-teman baca dulu di website buron.co ya. Silahkan tengok di rubrik buruan. Nah, biar obrolan kita seru nih. Nanti juga teman-teman bisa ikut ngobrol bareng kita. Setelah di tengah-tengah sesi bincang-bincang, nanti ada sesi untuk bertanya atau berpendapat tentang karya-karya Ilda atau menaikkan hal-hal sesuatu yang seputar proses kreatif dan lain-lain kepada Ilda. Oke, Ilda. Nah, kita mulai ya bincang-bincangnya. Oke. Nah, Ilda, bisa kamu ceritakan nggak biografi singkat Ilda, lahir di mana, sekolah, kuliah, dan sekarang bekerja di mana gitu. Biar teman-teman yang lain juga tahu gitu. Oke. Saya lahir di Denpasar, di Pulau Sebelah di Bali. Lalu pindah ke Lombok itu 99 pas kelas 1 SD. Ya. Karena mami atau bapak itu pindah tugas kan ke Lombok, akhirnya sampai sekarang. Dulu kuliah di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Bahasa Inggris. Nah, karena saya kuliah di keguruan, maka setelah kuliah saya mengajar sampai sekarang. Mengajar Lulus di mana tuh? 2016 di Mataram Linggo Franka Institute. Oke, Oh yang di Mataram silahkan ya. kursus. Ya, jadi ngajar bahasa Inggris untuk WNI dan bahasa Indonesia untuk WNA. Oke. Sebuah profesi yang mungkin sangat berkaitan ya dengan dengan kegiatan Ilda tulis menulis ini ya. Seharusnya ya. Tapi kita tahu enggak banyak guru yang menganggap menulis itu penting. Oke. Nah, terkait ini profesi kamu sekarang ya mengajar ya sebagai guru gitu. Kenapa sih kamu memilih profesi itu gitu? Apakah memang itu dorongan dari studi kamu ketika kuliah gitu, atau memang itu muncul dari keinginan Ilda sendiri gitu? Nah, karena kalau saya pribadi sebenarnya kurang banyak pengalaman lompat disiplin kerja ya. Jadi ketika bisanya ngajar ya ngajar gitu. Dari mana tahu dirinya bisa ngajar? Indikatornya adalah kalau saya jelasin sesuatu orang ngerti, oh ya bisa saya ngajar. Terus karena saya bisa dibayar ya udah kerjanya itu gitu. Tapi kalau ditanya apakah ini hasrat atau seperti passion gitu tuh mungkin ya, karena saya buktinya bisa bertahan. Tapi kalau akhirnya misalnya ditawari pekerjaan yang lain gitu, nggak menutup kemungkinan juga bakal kesana seperti itu. Intinya kan kerja cari duit kan. Gitu. Oke, menarik. Nah, selain misalnya ya kerja kan ya tujuan pragmatisnya untuk menghidupi secara materi ya. Tapi mungkin di sisi lain, menurut Ilda sendiri nih, kan kadang suka ada benturan ya ketika kita bekerja dan juga sambil menjalani hobi kita menulis, membaca dan lain-lain. Nah, Ilda sendiri ini ketika menjalani dua aktivitas itu seringkali merasa kok bekerja ini malah membuatku malas menulis atau membuat distraksi misalnya ketika lagi khusyuk berkarya tiba-tiba ingat pekerjaan atau gimana tuh? Kebetulan seperti yang tadi Mas Willy bilang di awal ya, bahwa sebenarnya antara kerja kepenulisan dengan mengajar itu enggak jauh beda. Jadi kalau dibilang kadang terdistrak atau enggak, pernah terdistrak tapi lebih ke hal teknis. Kalau sampai yang benar-benar bertentangan enggak gitu. Justru beberapa
bukan beberapa, salah satu cerita pendek yang pernah terbit di yang pernah terbit di salah satu media itu tuh latar belakangnya adalah atau tokoh karakternya itu adalah guru gitu. Jadi tak pikir bisa jadi pemantik juga nih untuk melacak tokoh, karakter dan segala macam. Itu sih. Oke, oke. Berarti ini menjadi bukti ya bahwa pekerjaan nggak menjadi alasan seorang penulis untuk merasa terganggu atau apa ya, terdistrak aktivitas menulisnya gitu ya. Malah Idealnya ya, gitu. bekerja bisa jadi juga apa ya, bisa jadi medan kreativitas dalam menggali ide gitu ya, untuk menciptakan karya-karya ya. Oke, Hilda. Nah, ini terkait yang kalau aku perhatikan di beberapa media ataupun buku misalnya, aku lihat Hilda ini ya, atau kenal Hilda ini sebagai seorang penulis puisi sih gitu. Dari misalnya buku Binatang Kesepian gitu, terus puisi-puisi Hilda banyak dimuat di beberapa media cetak atau online gitu. Nah, dalam menulis puisi nih, sejak kapan sih Hilda menulis puisi gitu? Dan kenapa memilih menulis puisi gitu? Ya ampun. Kalau menulis puisi yang serius itu pas kuliah, pas masuk akar pohon. Kalau menulis sesuatu yang bentuknya kayak puisi tapi sebenarnya bukan puisi karena dia tidak menimbulkan imaji apapun, cuma kalau katanya beli jengki itu hanya muntahan kata, itu dari SMP. Jadi nulis kan di belakang buku, nggak punya temen, nulis gini. Itu sampai akhirnya menemukan, oh ini ada bentuk kayak gini. Dulu saya sering baca Bali Post kan, waktu di Bali. Nah Bali Post itu ada ruang rubrik puisi. Saya masih ingat sama ruang anak. Ruang anak itu kayak mengirim gambar, mengirim puisi kecil-kecil gitu. Jadi itu melekat sekali gitu. Dan saya ketika kuliah saya masuk lembaga pers mahasiswa di UKPKM Media. Waktu itu salah satu senior saya Mbak Rina Yulianti, beliau pernah mewawancarai Mas Kiki di Taman Budaya dan akhirnya obrolan mereka berlanjut, terbentuklah kelas menulis. Nah, Mbak Rina ngajak kami nih di anak kerucil-kerucil di LPM nih, ayo ikut. Nah, saya salah satunya yang ikut gitu. Di sanalah tahu ini loh puisi, ini loh karya sastra yang berkualitas gitu. Dan sampai sekarang. Berarti tadi kan kalau aku simak, Hilda ini mengenal puisi berarti nggak hanya dari kuliah ya. Bahkan sebelum masuki kuliah, Hilda mungkin terlepas pengertian puisi itu apa ya. Hilda juga sudah mengenal puisi ketika ini ya, ketika sekolah ya. Baca. Ya. Nah, kan Hilda lahir di Denpasar nih. Berarti ketika sekolah itu Hilda mengenal puisi ketika masih di Denpasar ya? Karena waktu itu bapak, saya nyebutnya mami ya karena orang Sasak. Jadi mami itu kadang suka kalau pulang piket dari kantor tuh bawa koran, bawa majalah. Nah, koran yang sering dibawa itu Bali Post kan. Jadi saya suka lihat bagian belakangnya yang berwarna-warna. Itu ada lukisan anak SD, puisi dan segala macamnya. Jadi dari situ saya lihat tertarik. Oke. Nah, itu sebuah keberangkatan apa ya, atau ketertarikan awal yang menurutku juga mungkin banyak dialami oleh yang lain juga ya, termasuk aku dulu mengenal puisi juga dari buku-buku pelajaran gitu, atau dari koran. Iya, Khairil Anu in the area gitu tuh. Ya, ketika disadari sekarang, sebelum misalnya aku menulis apa atau mengenal puisi lebih jauh ya, mungkin salah satu embrio pertemuan awalnya ya itu ya ketika masa kecil menemukan puisi. Iya, LKS Bahasa Indonesia ya. Tapi menurutku itu momen yang cukup apa ya, jadi basic modal awal itu ya untuk mendalami ketertarikan kita lebih jauh lagi gitu. Ya menurutku itu bagian sih, nggak perlu dihapus karena definisinya beda gitu. Ya kan tiap fase punya pemahamannya masing-masing ya. Iya. Oke. Berarti ketika di Denpasar ini Hilda sering baca puisi-puisi yang di Bali Post itu ya? Terutama puisi anak-anak. Sudah mengenal Umbulan Duparangi ya sebagai almarhum
Atau Iya, waktu itu ya. belum kenal Bel- nama belum siapapun? ten- belum tentu belum. Jadi nama Umbu itu yang kenalin Mas Kiki. Artinya, nah, kenapa membekas sekali Umbu nih? Mm-mm. Saya saya merasakan bukan mengenal ke cara kekaryaan ya, tapi pertama kali mengirim karya ke media pas di kelas menulis akar pohon itu kan Mas Kiki nyuruh nih kita berlima itu tuh coba mulai kirim karya ke media. Nah, karena di Lombok ini pada saat itu 2013 itu belum ada yang memiliki kolom sastra, akhirnya kita ke Bali kan, ke Bali Pos. Dan itu ngirimnya manual. Jadi kita print puisi kita, masukkan ke amplop, tulis alamat kepada Umbu Landu Parangi. Nah, Nah, kirim. Nah, akhirnya berapa pekan kemudian dimuat itu puisi-puisi kami dan itu tuh perasaan yang nggak bisa hilang dari ini. Saya walaupun terbit di Bali Pos atau di Tempo misalnya, saya akan rasa bangga di Bali Pos itu jauh lebih lebih tinggi karena pertama kali loh gitu. Maksudnya akhirnya ada orang lain di luar lingkaran akar pohon yang mengakui oh karya ini layak dibaca orang kayak gitu. Seperti itu. oke, oke, oke. Nah, ketika pengalaman membaca nih, kan mungkin banyak penulis juga yang lahir apa ya, dorongan untuk menulisnya ketika terpikat dengan satu karya misalnya. Nah, Hilda mulai terpikat benar-benar sama puisi ketika membaca puisi siapa misalnya atau membaca buku apa gitu. Ada nggak yang keinget gitu? Siapa ya? Kalau sampai sekarang saya ngerasa antara bacaan dengan minat menulis itu dia kayak parsial gitu mas. Maksudnya ke membaca itu untuk mencari referensi. Misalnya tapi kalau misalnya eh, terinspirasi, misalnya kayak gini saya baca Dinding Diwani Kiki Sulistyo misalnya, bukan berarti saya bagus puisi nih, mau saya nulis gitu. Selama ini kayaknya enggak gitu. Jadi kalau memang nulis lebih kepada hal-hal di luar karya orang itu sendiri kayak gitu. Makanya sekarang kok ditanya penyair mana yang favorit dan segala macam, bingung sendiri karena kok ditanya kenapa suka dan karya mana inget enggak? Enggak. Saya lemah mengingat karya orang. Oke, oke, oke. Tapi pada intinya Hilda tetap memilih puisi ya. Dan Sejauh ini ya merasa karena ada dorongan besar gitu untuk puisi itu sendiri dibanding dengan yang lain-lain gitu. iya karena paling bebas. Paling Maksudnya, bebas ya. ya, ya empirisnya kuat sekali kalau Oke, di puisi. Kalau menarik nih yang lain tentang kata bebas ini. Menurut Hilda sendiri, bebas ini dalam pengertian semacam apa sih? eh, bebas, maksudnya nggak takut dengan stigma ya gitu. Maksudnya ada di ranah yang kalau misalnya gini nih, saya tinggal di Lombok nih, misalnya tuh saya di jalan pakai bikini dan segala macam. Masih takut nih, berarti nggak bebas dong gitu. Nah tapi ketika di puisi itu udah nggak ada rasa takut, misalnya kayak di binatang kesepian dalam tubuhmu itu pernah interpretasi oleh salah satu pembedah, dia bilang ini tentang feminisme dan segala macam menggunakan metafora untuk kata vagina dan segala macam. Nggak kesana sih, cuma saya ngerasa tidak akan ada yang sampai ngejudge-nya itu sampai kayak sesuatu yang bersalah sekali di karya sasar tuh nggak kayak gitu. Saya nggak ngerasa takut untuk menyampaikan apapun yang ingin saya sampaikan kayak gitu. Oke, mungkin kalau aku tafsir mungkin kebebasan itu lahir atau Hilda serap karena mungkin sifat dari bahasa itu sendiri ya, sifat bahasa dalam puisi yang apa ya, yang membuat seorang yang membacanya bisa bergerak ke imajinasi apapun gitu atau ke nilai apapun dari sesuatu gitu ya. Oke, udah. Setahu aku kan kamu juga aktif ya di komunitas akar pohon itu. Nah, Anda nggak di komunitas itu atau mungkin di lingkungan kamu orang atau sosok yang mempengaruhi atau mendorong Hilda itu menulis puisi yang menurut Hilda tadi ketika pindah
ketika pindah dari Denpasar ke Mataram gitu. Mm-mm. Terus kuliah Hilda mengenal puisi atau memahami puisi sebagai sesuatu yang lebih serius dari sebelumnya gitu. Nah, ada nggak orang yang benar-benar mendorong Hilda sehingga Hilda merasa ini jalan yang serius aku untuk menulis puisi? Bukan didorong sih lebih tepatnya ya, maksudnya dikasih jalan gitu, dikasih lihat gitu. Lihat nih, ini tuh ada kayak gini nih. Kamu mau masuk enggak? Kalau mau masuk, ayo. Kalau enggak, ya udah. Gitu. Yang jelas ya tentu saja Kiki Sulistyo. Maksudnya kenapa begitu ya? Jelas lah dari awal gitu, dari 2012 saya masuk kelas menulis di Akarpon, bahkan sampai sekarang gitu tuh mesti ya sikap mentoringnya itu tetap. Dan mungkin ada keterlibatan Mas Budi Afandi, kalau Mas Budi tahu sekarang sedang di Belanda. Itu awal-awalnya kan ikut juga berdiskusi gitu, mengomentari karya dan segala macam, juga Mbak Irma Agriati gitu. Saya kalau sama Mbak Irma lebih sering ke cerpen sih biasanya diskusi, karena Mbak Irma kan juga menulis cerpen juga kan gitu. Saya pengen tahu perspektif selain Mas Kiki itu Mbak Irma, karena kan satu lingkaran juga gitu. Oke. Berarti memang kayak Kiki Sulistyo, Budi Afandi dan Irma Agrianti dan lain-lain, mungkin di sana kita bisa memahami bahwa penulis itu aktivitasnya nggak hanya menulis ya atau menghasilkan karya, tapi juga memberi atau saling membagi energi kreatif untuk orang yang mau belajar misalnya, atau orang yang tadinya nggak punya minat apapun jadi tiba-tiba ingin nulis gitu. Jadi ada fungsi ya, penulis selain fungsi kreativitas ya juga dia memberikan energi kreatif ke orang-orang di sekitarnya ya. Karena dari awal juga komunitas sendiri, khususnya komunitas akar pohon itu bukan dibentuk untuk mengkelompokkan, ini anak akar pohon, ini bukan gitu. Akar pohon itu bebas sifatnya, cuma tujuannya adalah membentuk kayak tempat sparring gitu loh. Maksudnya kan meskipun karya sastra itu dihasilkan dari proses yang sangat individualis gitu tuh, kita nulis sendiri kan, tapi ketika kita cuma nulis tanpa ada pergesekan pengetahuan dan referensi, itu kan jadi kayak katak dalam terkurung gitu. Misalnya kayak saya tahu sastra yang serius itu justru ketika temenan sama Mas Kiki misalnya, ini coba baca yang ini gitu tuh. Dari dulu saya cuma baca yang A, tapi saya bilang karya A ini bagus, bagaimana kamu bisa bilang bagus kalau kamu nggak punya perbandingannya? Akhirnya Mas Kiki ngasih coba baca B, C, D. Akhirnya saya bisa membandingkan, oh iya karya ini bagus karena ini gitu. Nah, kalau saya nggak temenan sama teman-teman sastrawan lainnya atau bahkan di luar sastra, gimana saya bisa mengembangkan sudut pandang gitu kan? Nah, jadi sebenarnya akar pohon ya fungsinya begitu gitu, kumpulin yang kalau mau nulis serius, ayo. Misalnya kalau enggak, ya sudah pergi juga nggak apa-apa gitu. Jadi kalau makanya bisa bertahan sampai sekarang karena memang ya kita butuh lingkungan yang seperti itu. Oke. Ya berarti ada fungsi lain ya selain seorang penulis pendahulu kita menjadi motor dalam aktivitas bersastra, juga menjadi peta ya, pemberi peta bagi penulis-penulis yang baru mau belajar misalnya ya. Narik. Jadi biar terarah gitu. Maksudnya dan itu juga berkembang kan. Maksudnya kelas menulis yang pas saya dulu dapat 2012 misalnya dengan anak-anak kelas menulis yang sekarang itu metodenya beda. Itu kan berkembang gitu. Maksudnya antara Mas Kiki sebagai mentor dengan kita-kita yang sebagai yang hadir gitu mau belajar itu sama-sama berkembang. Artinya gimana sih supaya optimal gitu dan mengikuti zaman yang sekarang gitu. Oke. Mudah-mudahan Mas Kiki ada juga ya di sini ya. Ya Allah jadi. Oke Hilda, kita lanjut ke puisinya. Kalau aku baca ya, tema-tema puisi Hilda ini bisa dikatakan ya nggak menyasar satu tema
yang sama gitu. Hmm. Kan rata-rata kalau di tipikal karya-karya yang dimuat di media terutama puisi kan kebanyakan ya ada orientasi untuk menyasar satu tema dengan berbagai pendekatan ya. Kalau Tema aku besar baca gitu ya. tema besar. Nah, kalau aku baca puisi-puisi Hilda ini mungkin secara eksplisit nggak mengarah ke situ ya. Artinya puisi-puisi Hilda ini menyasar tema-tema yang beragam gitu. Tapi dari keberagaman itu aku menangkap ada poros apa ya, kegelisahan besar Hilda di puisi-puisinya itu. Si aku lirik yang hadir di setiap puisinya kebanyakan yang aku baca ya, dia menyasar gejala-gejala emosi gitu, atau gejala-gejala psikologis seperti kecemasan, kebimbangan, atau suasana emosi yang kering atau datar terhadap satu situasi tertentu. Tapi aku lihat situasinya lebih ke situasi atau gejala personal gitu yang dialami satu subjek misalnya. Nah, kenapa sih Hilda menulis hal-hal yang mungkin bisa dikatakan tema-tema besar Hilda itu lebih mengarah ke hal-hal yang personal itu? Mungkin karena satu gitu, kalau tema besar biasanya saya garapnya itu di esai. Jadi antara esai, cerpen, sama puisi ini mereka punya porsinya masing-masing. Misalnya ketika saya garap ini belajar seksual misalnya, nggak bisa di puisi karena jatuhnya malah berindah-indah, bergenit-genit itu tuh akhirnya kejadian, akhirnya jelek sekali. Tulis cerpen kurang apa mandek gitu tuh, akhirnya dia lebih tepat disampaikan dengan cara ditulis di dalam esai seperti itu. Nah, kalau yang di puisi sendiri, balik lagi ke perasaan yang saya dapatkan ketika menulis puisi adalah perasaan yang bebas gitu, yang dimana itu sangat subjektif kan. Akhirnya sadar nggak sadar ya memang apa yang ada dalam diri yang benar-benar di lapisan keberapa dalam diri gitu. Pernah juga sih diskusi kayak gini di Akar Pohon, artinya apakah kita terutama penyair ya akhirnya hanya berkutat di hal-hal subjektifnya kita saja. Apakah ketika menulis 1, 2, 3 buku itu isunya subjektif saja. Tapi ada nggak sih cara ngakalinya, misalnya dengan membuat proyek yang bertema, misalnya untuk proyek buku yang B, setelah ini saya akan fokus kepada tema yang khusus tentang ini. Jadi itu sedang tak pelajarin sih, meski tentu saja itu tidak langsung bisa menuju ke sana semua puisinya tema itu. Enggak, tentu ada aja yang tema yang lain gitu, tapi nanti itu proses pemilihan puisi atau proses suntingnya kan tempat dia berperan ketika ingin dijadikan buku gitu. Tapi kalau kalau ditanya apakah pernah mencoba tema, itu pernah proyek pribadi, and I'm working on it. Oke. Berarti kalau aku tangkap dari pernyataan kamu tadi, mungkin bisa dikatakan puisi itu sangat mewakili Hilda untuk menyuarakan suara-suara personal Hilda terhadap banyak hal gitu ya. Hilda juga mungkin menganggap bahwa puisi itu ruang yang tepat atau ruang yang cukup nyaman untuk Hilda mencapai yang Hilda katakan tadi, kebebasan gitu ya dalam menghadapi sesuatu, atau ruang yang leluasa lah ya untuk menggali banyak hal. Oke, menarik. Nah, secara bahasa ya aku baca lagi, memang puisi-puisi Hilda ini mengolah sesuatunya, dia menggunakan kosakata keseharian tentu saja secara dominan ya. Tapi yang uniknya adalah kosakata keseharian itu dipadukan dengan berbagai dunia yang menurutku gak banyak digarap oleh banyak penyair kebanyakan gitu. Seperti misalnya dunia saintis, misalnya tadi ada istilah serodrama, terus amonia, terus ada juga dunia kartun itu, ada Doraemon, ada gadis berkerudung merah. Aku
lupa lagi tuh namanya. Apa kartun apa itu yang gadis berkerudung merah? Yang kecil-kecil itu ya yang apa ya? Siapa namanya Hilda? Bu Anu, lupa. Bukan, bukan itu. Oh gitu. Jadi Kirain aku tokoh oh ini. anu Marsha. Aku ingatnya itu malah. Marsha. Marsha itu ungu kerudungnya. Oh iya. Anu, itu gadis kerudung merah itu ini yang apa? Yang neneknya dibunuh terus serigala yang jadi neneknya itu. Aku ingatnya Kan nggak gadis tahu ke situ. berkerudung. Ya intinya ada inilah, ada kolaborasi antara diksi-diksi keseharian, ya dunia-dunia keseharian gitu ya, dengan dunia kartun misalnya atau dengan dunia saintis, dan kadang juga ada dunia literer kayak istilah-istilah di sastra, ada Olenka, ada Budi Dharma, ada Umbulan Duparangi gitu ya. Nah menurutku itu menjadi satu yang unik sih. Jadi ada cara pandang yang segar gitu. Ini udah cukup berhasil, menurutku cukup unik dalam mengolah bahasa keseharian itu gitu. Menjadi sesuatu yang ya segar sih menurutku gitu. Nah, kalau diperhatikan lagi ya secara bentuk puisinya, kebanyakan Hilda ini konsisten di bentuk pendek ya. Bahkan bukan hanya puisi-puisi yang di buruan, tapi juga puisi-puisi yang di Binatang Kesepian itu aku pernah baca sekilas itu. Kebanyakan juga di situ juga puisi-puisi pendek ya. Nah, terkait ini, kenapa sih kamu milih bentuk-bentuk pendek? Apakah memang kamu ingin melatih diri untuk apa ya? Untuk tidak cerewet dalam berbahasa atau dalam berpuisi? Atau memang ingin lebih apa ya, lebih efisien dalam menyampaikan sesuatu misalnya, atau gimana tuh? Ya Allah, saya tuh udah berkali-kali cerita tentang ini ya, tapi saya cerita lagi. Dulu tuh ya pertama tahu, kali kan yang lain juga belum tentu tahu. Iya, oke. Jadi pertama kali masuk kelas puisi tuh ya. Jadi saya tuh puisi kan, misalnya dulu tuh kami seminggu tuh ngumpulin 10 puisi. Nah, ada satu puisi nih, saya tulis tentang tomcat. 3 halaman, Mas. Tahu dipangkas sama Mas Kiki bisa 3 kali. Artinya, maksudnya menyadari keefektifan bahasa itu lama kan tak pelajari, dan bukan berarti saya pribadi dengan akhirnya lambat laun dengan sengaja menulis puisi secara pendek. Awalnya enggak. Memang ada yang beberapa yang memang langsung jadi, oh ini singkat pendek gitu. Tapi ada juga yang awal nulis tuh panjang gitu. Tapi setelah melalui proses pengendapan, terus akhirnya sunting kembali, dibaca kembali gitu, misalnya kacamatanya udah bukan kacamata penulis tapi kacamata pembaca, akhirnya ada pemangkasan, ada penggantian diksi dan segala macam, ujung-ujungnya pendek juga gitu. Jadi tidak diniatkan sama sekali, bahkan sampai sekarang gitu. Tak cuma kalau seandainya memang akhirnya puisi ini selesai dengan tipografi atau bait yang pendek, ya nggak masalah gitu. Ada bahkan saya masih ingat puisi saya yang ada di buku itu, di Binatang Kesepian Dalam Tubuhmu, itu yang paling panjang mungkin Terjebak di Dalam Rumah, dan itu paling panjang tuh mungkin nggak nyampe 2 halaman, 1 halaman gitu. Itu dah. Nah, kalau di kira-kira nih, Hilda selain puisi-puisi pendek pernah juga nggak mencoba bentuk-bentuk lain, misalnya puisi balada atau puisi alegori misalnya, atau jenis-jenis puisi lain selain puisi lirik atau puisi imagis? Bicara masalah kalau bicara soal teori, maksudnya jenis-jenis puisi dan segala macam, jujur saya pribadi enggak dengan tendensi seperti itu ya. Misalnya balada yang akhirnya bercerita dan segala macam, maksudnya ada unsur cerita di dalamnya, itu enggak pernah. Jadi menulis saja gitu. Kalau seandainya dia dilekatkan misalnya, oh ini puisi liris, oh ini puisi balada, itu setelah puisinya jadi gitu. Oke. Jadi itu ya. Jadi Hilda nggak mengkhususkan diri untuk menulis puisi-puisi pendek ya, tapi dia mungkin sampai sekarang masih nyaman dengan bentuk itu ya, secara nggak langsung, secara nggak sadar gitu. Iya, pengen sih sebenarnya nulis yang panjang gitu kan, gitu, terus biar apa gitu tuh, tapi
Udah begitu, sudah itu. Ya Allah. Nah, ini udah ada Mas Kiki nih. Halo. Ya, Arif. Halo. Ini orang yang salah satu orang yang disebut-sebut Ilda nih dari tadi nih. Ya, dia ngerijit mungkin anaknya tuh apa matanya makanya datang. Ah, udah lama juga nih nggak ketemu Mas Kiki nih. Terakhir 2017 di Bandung, di MPU. Tapi sehat-sehat nih Mas Kiki kalau ikut live ini ya. Oke, terima kasih teman-teman yang udah bergabung. Wah, ini udah banyak nih. Ada juga yang udah nulis komentar. Nantilah ya kita bacain. Nah, Ilda, masih di wilayah bahasa ya. Aku menemukan apa ya? Menemukan pola metafor kamu itu rata-rata bentuknya frasa metaforik gitu ya. Kayak dan itu menurutku kayak jarang aku temuin di puisi-puisi penyair lain, kayak bus bilangan gitu. Bus bilangan kan. Wah, kok tiba-tiba ada bilangan nih. Terus ada juga apa? Sinar senang-senang gitu. Wah. Kok bisa ya sinar senang-senang gitu. Kayak ajeb-ajeb gitu ya. Iya, gitu deh. Ya, itu menurutku metafor-metafor yang unik dan jarang sih aku temuin di puisi-puisi penyair lain gitu. Nah, apakah kamu sadar gitu? Memang pola-pola metafor semacam ini memang sedang suka kamu geluti gitu, atau memang kamu lagi studi tentang pembuatan metafor-metafor seperti itu atau gimana tuh? Studi enggak sih, cuma pemantiknya adalah rasa bosan. Kalau seandainya ya. misalnya misalnya saya pakai kata bilangan itu di situ oke, dia interpretatif ya, tapi proses kreatifnya adalah saya nggak mau pakai kata takdir. Jadi saya cari kata lain. Saya nggak mau pakai kata takdir. Oke. Jadi saya cari kata yang lain gitu tuh, buka kamus dan segala macam, akhirnya bagus ini katanya, pakai dah gitu. Artinya kalau tendensi atau kenapa akhirnya menemukan kata yang begitu, sebenarnya titik baliknya adalah bosan dengan kata yang itu gitu. Saya kok pakai gitu-gitu aja gitu, dan misalnya bentuknya kok gitu-gitu aja gitu, akhirnya utak-atik lagi, cari lagi, sampai akhirnya klik nemu pas di satu, dia pas di tipografinya, saya penggalannya ketika dibaca, dan secara pemanaan dia tidak berubah. Kalau dia udah memenuhi 2 standar ini, itu dah pakai yang itu. Tapi kalau masih baru salah satu, enggak, diganti lagi, utak-atik lagi kayak gitu. Oke. Nah, bosen di sini konteksnya bosen dengan kosakata yang Ilda sendiri miliki, atau bosen dengan kosakata yang Ilda baca di puisi-puisi orang lain? Lebih kemana tuh? Bosen di saya sih. Oke. Artinya saya ngerasa kok sering sekali pakai kata ini, tapi nggak menutup kemungkinan saya baca puisi teman-teman yang lain, kok banyak yang pakai kata ini ya gitu. Artinya kan kalau dia lama-lama kebanyakan dipakai, lambat-laun dia jadi banal kan. Nah, kalau kita pakai kata yang banal, kita mesti punya satu senjata lagi. Artinya ini mengolahnya supaya punya imajinasi yang berletupan besar, kayak puisinya Sapardi misalnya. Nah, saya belum pandai di situ, jadi pilihannya adalah mengganti diksi kayak gitu. Tapi menurutku sih persoalan bosan ini ya jadi penting dimiliki oleh setiap penulis sih menurutku ya, dalam mengolah bahasa ya. Artinya kita bahasa itu dalam proses kreatif kita harus dinamik meskipun katanya sama gitu. Tapi menurutku persoalannya bukan di bagaimana kata itu selalu muncul gitu dengan kata yang sama, tapi menurutku di wilayah persepsinya sih. Jadi nggak masalah dengan kata-kata yang terus kita pakai, tapi yang penting kata yang terus kita pakai sama itu nggak sama cara mengolahnya. Bisa dikatakan gitu itu kan? Dia. Iya, dan akhirnya karena saya sadar bahwa saya masih lemah di sana gitu. Maksudnya bagaimana kita mengolah kata A ini ke dalam beberapa puisi yang berbeda gitu, dengan itu kan supaya kita sendiri bosan, gimana orang lain yang baca gitu. Nah, saya nggak mau kayak gitu. Jadinya karena saya belum bisa mengolah
dengan bentuk yang berbeda, maka kita akali dia dengan mencari kata yang berbeda dulu. Seperti itu. Tapi aku ada terpikat sih dengan satu kalimat di puisi Naksir tuh. Jadi bunyinya Yang gini, mana? kesadaranku ngambang, menimbang-nimbang semayam di mana hari ini. Nah, kalimat itu tuh kayak menggambarkan apa ya? Kecemasan besar kamu di semua puisi yang dimuat ini gitu. Aku ngerasa ada suasana bimbang gitu dengan waktu, dengan nasib gitu. Dengan sesuatu yang belum terjadi gitu. Atau Gitu. dengan kemana sih kita harus pulang gitu. Ya, kecemasan eksistensial lah gitu. Nah, Ida sendiri apakah sadar itu atau memang ada pengaruh? Jadi gejala-gejala kecemasan semacam itu ada pengaruh dari pandemi misalnya yang membuat orang lebih cemas dengan sesuatu atau gimana? Nggak sadar. Jadi Nggak sadar, sebenarnya ya? itu tuh mumpung ada Mas Kiki ya. Jadi kemarin beberapa minggu lalu tuh saya baca Dinding Diwani lagi gitu. Dan saya suka beberapa puisi yang saya tahu Mas Kiki bermain di Rima ya, tapi ketika maksudnya saya itu tidak pernah saya jadikan perhatian pada saat itu sampai di beberapa bulan yang lalu saya rasa kenapa saya tidak pernah bisa punya perhatian untuk main di sini, dan akhirnya saya di puisi Naksir itulah jadi salah satu proyek latihan gitu. Bisa nggak saya main di Rima? Apakah dia akhirnya bisa berterima dibaca, artinya dia nggak bikin orang tersendat ketika membaca, atau kelihatan sekali itu dia sengaja gitu. Kelihatan kan sih ketika kita baca puisi dia sengaja pakai ini dengan yang dia mengalir saja. Nah, kalau saya main di sana dulu gitu, apakah dia berhasil nggak sih puisi ini diterima, atau kelihatan sekali bahwa ini belum matang atau belum utuh kayak gitu. Dan itulah salah satu hasilnya. Oke. Berarti bisa dikatain salah satu atau salah dua di puisi yang dimuat ini ada pengaruh dari karya Mas Kiki misalnya ya. Salah satunya secara nggak langsung baru Oke. ini. Oke, berarti ada tuh pengaruhnya. Tadi kan kamu ngomong nggak ada. Iya, karena sebelumnya nggak pernah kesana pikirannya, sampai akhirnya bosen kan, apa saya mau gimana, nggak pernah nemu. Maksudnya selama ini kan ngerasa maksudnya menulis referensinya dari diri sendiri gitu. Pernah nggak saya dalam secara pribadi belajar dari melalui karya orang, terutama puisi gitu, ketika melihat pelajari betul-betul dan akhirnya dicoba gitu tuh. Biasanya kan cuma saya tahu nih, dia pakai ini nih, udah gitu, hanya sebagai pengetahuan saja. Ketika menulis ya udah balik lagi ke referensi sendiri. Saya ngerasa dia lepas gitu, kayak tadi pertama tak bilang, karena akhirnya coba lagi, kenapa dia mesti lepas, kenapa saya nggak sambungin, karena itulah upaya untuk menyambungkan antara hasil pembacaan saya terhadap karya orang dan bagaimana ketika saya coba. Oke. Berarti ini bisa jadi untuk para penonton di sini atau yang sedang belajar menulis, ketika ada satu fase dalam proses kreatif kita ada bosannya gitu, bisa juga kan melakukan hal yang dilakukan Ilda tadi, membaca karya orang lain supaya cakrawala kita terbuka kembali dengan berbagai kemungkinan lain gitu, selain hal-hal yang dekat dengan diri kita sendiri atau selain diri kita sendiri gitu, medan kreativitasnya gitu. Jadi bisa dari bacaan, mungkin bisa dari menonton film ya, atau hal-hal lain. Oke, Ilda, mungkin kita agak bergeser nih dengan aku penasaran sebetulnya, ingin nanyain ini. Jadi kamu kan aktif ya di komunitas akar pohon, dan kamu sendiri tadi bilang bahwa komunitas akar pohon itulah yang menjadi ruang kamu merasa diri kamu dalam menulis, khususnya puisi itu, merasa lebih berkembang, lebih terbuka dengan berbagai kemungkinan. Nah, boleh diceritakan nggak sedikit mengenai dinamika sastra di komunitas akar pohon, entah itu aktivitasnya atau apapun lah. Ya. Jadi akar pohon itu juga saya sebagai komunitas sendiri itu berkembang ya. Kalau dari awal saya ikut di tahun 2012 sampai sekarang 2021 itu udah berapa tahun itu? 9 tahun ya. Artinya
mengalami perkembangan yang saya anggap itu sangat baik gitu. Dimulai dari awalnya cuma ada kelas menulis gitu, dan itu random sekali gitu. Misalnya tidak ada jadwal atau silabus yang tepat gitu tuh. Silabus ya. Nah, sampai akhirnya ada program-program yang mulai rutin gitu tuh, kayak perayaan buku gitu. Jadi kelas menulis tetap gitu, dan ini kelas menulis yang tetap diampu langsung oleh Mas Diki. Lalu ada perayaan buku, yang dimana perayaan buku ini setiap buku yang diterbitkan oleh Akar Pohon, karena Akar Pohon juga nerbitin secara independen, dan teman-teman penulis di Lombok gitu tuh, entah diterbitkan oleh siapa, kita rayakan. Artinya di sini kan benefitnya juga banyak gitu. Kalau memang penerbitnya tidak mengadakan launching buku, ya udah kita yang rayain gitu. Juga di situ kan akhirnya bisa saling berjaring, bisa kenal, oh ini loh karya penulis Lombok gitu. Dan juga dibahas sama kalau bisa akademisi. Jadi supaya jaringannya tuh tersambung gitu antara akademisi yang kita harapkan bisa jadi kritikus, dan penulisnya sama audiens. Audiens ini kan pembaca. Jadi dia tersambung dengan baik gitu. Jangan sampai ini penulis nih, nanti yang bahas penulis, terus yang datang penulis aja. Jadi kan hanya berkutat di penulis. Aja, ya? Di sana dan karena tempatnya sastra jadi eksklusif kan, dia tidak tersambung dengan kritikus gitu. Yang dimana kita kritikusnya kurang, nggak ada ya, mau gimana nggak dibentuk gitu. Karena dia juga nggak bersentuhan kan. Terus juga dengan audiens, kita selalu ngeluh, audiens kita kok bacaannya kayak gini. Gimana nggak ada ruang untuk mereka bisa nemuin karya sastra yang bagus kan dari perayaan buku itu. Kita nunjukin ini loh karya sastra yang jadi alternatif gitu. Ya udah, silahkan dibeli, diapresiasi dan segala macam gitu. Lalu ada mulai dari 2019 itu kita ada mikrofest 19 ke 2020. Ya, sekitar itu ada mikrofest. Jadi mikrofest ini semacam ya namanya ya mikrofest, festival. Jadi ada festival kecil di sana yang dimana kita menggaet teman-teman musisi itu untuk mengaliwahanakan karya teman-teman penulis di Lombok. Jadi teknis kegiatannya adalah teman-teman penulis nanti dipilih itu beberapa 5-6 penulis itu menyampaikan atau bercerita tentang proses kreatifnya. Kemudian setelah itu ada penampilan atau presentasi dari teman-teman musisi yang sudah menggarap atau mengaliwahanakan salah satu karya teman yang berbicara itu. Jadi nyambung ke sana sini sih, artinya menghidupkan skena musik juga kan. Nah, sebelum itu kita juga ada program lain, itu namanya lupa karena programnya udah nggak jalan lagi, tapi sama sih kayak Mikrofest. Jadi setiap bulan itu ada satu karya yang dia dialiwahanakan juga ke musik. Sama ada satu program lagi namanya forum kecil. Jadi forum kecil itu, jadi kan biasanya kita ngomongin sastra aja nih dari tadi programnya. Bagaimana dengan hal yang di luar sastra gitu? Apakah kita mau tutup mata? Enggak. Akhirnya kayak kemarin beberapa ada yang dari musik atau dari tentang kesehatan mental gitu. Terus ada yang dari hal air, waktu itu ya kita membahas topiknya air gitu. Jadi hal yang di luar sastra kita pengen orang yang ahli kita hadirkan, terus kita diskusi di sana. Artinya kita nggak menutup mata dari wacana-wacana yang di luar sastra. Gitu. Memang kelihatannya banyak programnya gitu, dan kalau datang pun yang audiensnya itu kan acaranya terbuka dan gratis ya, jadi siapapun boleh datang, bukan cuma untuk anak-anak Akar Pohon aja. Dan itu kita nggak peduli meskipun yang datang hanya 2 atau 3 orang, ya udah jalan aja gitu, karena yang dilihat kan yang penting kegiatannya jalan kayak seperti itu sih. Dan hal itu bertahun-tahun ya udah terbentuklah akhirnya. Kalau nanya bagaimana karya teman-teman Akar Pohon, sejauh yang saya lihat sih hampir tidak ada yang sama ya. Artinya kita punya warna masing-masing gitu. Karena Mas Kiki sendiri juga ketika mementori kami, itu tuh yang dilihat bukan kamu harus berkarya seperti ini supaya berkarya di jalur ini gitu. Akhirnya punya warna, tapi yang digali adalah apa yang ada dalam diri kita gitu. Misalnya kalau kayak si Ari misalnya, Ari itu kan ia hidup di tempat yang berbeda dari saya
Yu, Iin, Mbak Bulan, Mbak Maywin, atau Mbak Irma, bahkan Mas Kiki sendiri. Karena latar belakang kami berbeda, pengalaman kami berbeda, maka idealnya karya yang kami hasilkan, baik dari gaya berbahasa dan juga kontennya itu berbeda. Dan itulah yang yang ditonjolkan oleh Mas Kiki, sehingga saya kayak Iin dengan gaya retronya gitu, misalnya Bayu dengan gaya absurdnya, Ari dengan realisme magisnya gitu misalnya. Jadi akhirnya mereka punya hal yang otentik di karyanya sendiri gitu, dan sudah itulah hasilnya. Oke, menarik. Aku ingin menggarisbawahi, tadi aku tangkap bahwa akar pohon ini sejak tahun berapa ya tadi? Aku lupa lagi. Akar pohon mulai terbuka, dalam artian terbuka dengan medium-medium lain atau bentuk seni yang lain kayak musik, rupa, dan lain-lain, film, dan lain-lain itu. Itu sejak kapan tuh, Hilda? Oh, Performatex namanya, sebenarnya ingat itu programnya Performatex gitu. Ya, atau kolaboratif gitu lah istilah. Yang kalau kolaboratif itu seingat saya mulai 2017 gitu. Jadi ya? kita pernah dan itu udah mulai rapi kan. Oh, ini tiap bulan kita bikin kalender nih, misalnya akhir bulan atau apa seperti itu. Hanya sebagai pengingat aja, oh ini kegiatan kita kayak gitu. Karena sebenarnya pengorganisasian kecil sederhana seperti itu sebenarnya penting juga. Benar. Dan aku pikir sih kerja kolaboratif ini atau orientasi untuk kolaboratif ini penting dimiliki oleh komunitas sastra ya menurutku. Karena menurutku sastra bakal berkembang kalau dia, terutama di era kontemporer seperti ini ya, kalau dia bisa juga merambah ke medium-medium lain. Karena nggak bisa dipungkiri, medium-medium di luar sastra itu sendiri mengalami perkembangan yang menurutku cukup pesat dan masif ya dalam kehidupan sehari-hari kita gitu. Seperti dan juga ya seperti media sosial dan lain-lain gitu. Ya, dan baru ingat ya, misalnya kalau kerja kolaboratif sendiri juga akar pohon sebenarnya mulai dari tahun 2020 kalau nggak salah, itu kita merambah ke teater juga gitu. Misalnya kayak teman-teman dari Overact Teater itu Mas Kiki juga terlibat banyak di sana, terutama dalam mengajar membaca. Ini penting ngajar baca gitu. Terus bagaimana menggarap naskah sampai ke pertunjukan segala macam gitu. Jadi maksudnya akan tetap saling berkaitan gitu. Misalnya jangan cuma orang sastra aja yang mesti baca sastra. Kalau seni lain nggak baca sastra juga kan Iya kan? Kita capek-capek nulis, mati-matian, berdarah-darah. Maksudnya dia saling berkaitan gitu. Bagaimana secara nggak langsung mereka melatih bernalar dengan runut gitu. Kalau yang dibaca bukan karya sastra, misalnya bagaimana akhirnya teman-teman musik memproduksi lirik yang utuh gitu tuh. Terus akhirnya teman-teman di teater bagaimana memproduksi naskah teater yang dengan gaya bahasa atau setting cerita yang utuh gitu kalau nggak baca sastra. Ada pertukaran ini ya, yang penting dari kerja kolaborasi ini, ada pertukaran disiplin bidangnya masing-masing, ada pertukaran pengetahuan gitu ya. Dan saling menguatkan sih menurutku gitu. Ya di era hari ini memang komunitas menurutku ya dituntut untuk bisa fleksibel, dia bisa menjelajahi berbagai ruang di luar dirinya gitu. Karena ya desakan era hari ini ya era plural sih menurutku ya. Semua media semacam merayakan dirinya masing-masing gitu. Jadi menurutku komunitas sastra ya jadi menarik ketika dia bisa melebur ke berbagai ruang gitu. Dan bisa jadi mendapatkan medan-medan kreativitas baru lah gitu, dari pertukaran itu gitu. Pengalaman empiris yang baru. Benar. Oke. Kita masih dalam konteks yang sama mungkin. Bisa diceritakan juga nggak mengenai dinamika sastra? Tadi kan lebih di komunitas akar pohon ya. Kalau di NTB sendiri gimana dinamika sastranya? Kalau yang di misalnya NTB kan ada 2 pulau besar ya, antara Lombok sama Sumbawa. Nah, kalau yang Sumbawa sendiri saya belum ada
pengalaman, misalnya belum ada referensi yang luas ya gitu. Tapi ada salah satu penyair dari asalnya Sumbawa tapi sekarang berkegiatan di Lombok, Mbak Anissa Hidayat itu sering main juga ke akar pohon, terlibat banyak kegiatan gitu. Artinya sih misalnya kalau dilihat dari per individu berkembang, tapi kan berkembangnya karena di Lombok gitu, karena ada pergesekan. Dan kalau dilihat secara umum itu sudah mulai banyak sih yang apa namanya jauh lebih berkembang dari zaman-zaman sebelum anggaplah di bawah 2010 gitu tuh, karena sekarang kan akses karya sastra jauh lebih mudah misalnya, dan juga media itu mulai banyak, dan juga yang mulai, kalau di akar pohon sendiri kan sudah mulai banyak yang ikut ya, dan mau nggak mau itu juga kita bisa lihat efek jejaringnya ke luar gitu. Ada teman-teman dari kabupaten lain gitu, misalnya salah satu kayak penyair Eni Supreni misalnya yang di Lombok Utara itu tuh bergerak sendiri tapi kerap berdiskusi dengan apa namanya Mas Kiki misalnya yang di akar pohon, akhirnya ya konsisten berkarya juga gitu. Dan itu mulai banyak baik di kabupaten lain. Bisa dikatakan ada peningkatan yang cukup signifikan ya di beberapa tahun terakhir ini ya, kesetaraan di NTB gitu. Oke. Nah, kita ke pertanyaan lain ya. Nah, menurut Ilda nih, siapa aja nih penulis NTB yang menarik perhatianmu dan menurutmu perlu diketahui oleh masyarakat luas? Banyak. Terutama ya, bisa disebut beberapa. Bukan eksklusif ya, tapi saya ngerasa yang pernah belajar di akar pohon itu patut ditahu oleh teman-teman, terutama yang nggak nganggap dirinya apa namanya. Saya kan nggak banyak orang yang show up karyanya gitu tuh. Saya kalau saya list itu tuh yang baru-baru ya, itu ada Ruhma Salana, saya lupa nama lengkapnya, Ruhma Salana Hurul gitu. Itu salah satu anak kelas gitu, sama Gilang Sakti Ramadan gitu, atau Nur apa namanya Ais Meraisa, cerpen dia membahas cerpen binatang-binatang gitu, jadi tokohnya binatang ini, karena menurut saya itu unik. Itu anak-anak yang baru. Kalau untuk yang lama-lama ya ada Ari gitu. Kalau teman-teman ingin lihat Lombok seperti apa dan gaya bahasanya seperti apa, bacalah karyanya Ari gitu, karena teman-teman mungkin akan ya kenapa sintaksisnya mungkin salah, padahal enggak. Kalau teman pergi ke Lombok, seperti itulah cara orang Lombok berbicara gitu, terutama di gaya bahasa aslinya ya. Gitu. Menarik nih soal, bentar, sorry aku potong. Soal tadi kamu menyinggung bahasa Lombok. Nah, Anda nggak penyair yang dia menyerap entah itu cara berpikir dalam berbahasa Lombok atau dia mencoba mengelaborasi bahasa Lombok dengan bahasa Indonesia misalnya di karya-karyanya, terutama di puisi? Anda nggak yang kalau puisi ada setahu saya ada dua, ada Lamu Samsuar sama Ilham Rabbani. Kebetulan Ilham Rabbani. Kebetulan dua-duanya sedang nggak di Lombok, sedang sekolah ke Jogja atau Malang. Pokoknya mereka lagi di luar gitu. Bang Ilham Rabbani ini baru nerbitin, dia nggak hanya nulis puisi tapi juga nulis esai. Kemarin baru nerbitin esai tentang sastra. Dan tapi kalau baca, mereka kerap terbit di apa namanya media, baik media cetak maupun online. Mungkin Mas Willy bisa baca. Mereka kental sekali dengan konteks ya, tidak hanya bahasa tapi juga konteks ke daerah-daerahannya gitu. Misalnya geografis dan fenomena-fenomena yang ada di Lombok gitu. Itu sih. Oke. Aku agak lumayan kenal sih, familiar lah nama Lamu Samsuar ini. Kalau nggak salah bukunya diterbitin ini ya, Ruang Aksara atau Bening Pustaka gitu. Saya pokoknya covernya coklat putih gitu ya. Aku lihatnya. Maaf Bang Lamu, saya lupa. Tapi berarti dua Mata orang itu. Damar. Oke. Ya benar. Mata Damar. Aku ingat itu. Tapi aku belum baca bukunya karena ada di etalase toko gitu di buku. Jadi aku ingat nama itu gitu. Oh, ada di puisinya gitu. Oke, berarti mungkin dua orang itu bisa dikatakan dalam konteks apa ya, menyerap bahasa lokal untuk
diolah kembali di karya-karyanya itu dua orang itu cukup ini ya, cukup intens atau Iya, gimana? porsinya besar, terutama di konteks ya, kalau dan Bang Lamu terutama. Saya ini juga karena saya lebih kenal dulu Bang Lamu daripada Bang Ilham ya. Akhirnya saya baca karya Bang Lamu lebih dulu. Emang apa namanya, dari segi diksi dan konteks juga mereka berdua yang kental sekali. Oke, menarik. Nah, kita udah sekitar 50 menit nih bincang-bincangnya. Nah, kita bacain komen-komen nih, mulai. Ya, bentar, aku scroll dulu. Wah, banyak Hilda. Sampai aku bingung gimana ya. Bentar. Tadi ada yang nanya sih. Lihat. Gelap. Ada Johasa nih nanya, SMP gak punya teman. Mbaknya introvert. Enggak, justru saya extrovert, cuma mungkin di sini ada yang anak Mataram ya. Kalau kalian tahu SMP 6, SMP Negeri 6 Mataram itu pergaulannya kayak apa? Kalau kamu miskin, kamu nggak punya teman, artinya teman yang ya just like friends gitu. Mungkin hanya dua orang gitu, tapi ya kau tahu ya seperti itulah gitu. Artinya tidak banyak bergaul dengan banyak orang seperti itu. Jadi kalau di kelas ya yang lain pergi ke kantin dan hangout segala macem, saya pergi keluar ya saya mau kemana ya nggak ada, ya udah kan sekolah belajar aja gitu. Jadi kayak gitu, Berarti Hilda ini terbatas seperti puisinya, nggak suka apa ya, nggak suka basa-basi. bukan gak suka basa-basi, masalahnya ketika ngomongin nggak nyambung terus ditinggal, mau gimana? Orang ngomongin merek-merek saya nggak nyambung, ya sudah. Oke. Ini ada pertanyaan lain nih. Bila diberikan sebuah pilihan jadi guru bahasa Inggris atau menjadi penulis? Jadi ya itu. Kayaknya penulis deh, karena kalau jadi penulis saya masih bisa ngajar. Kalau orang ngajar belum tentu bisa penulis. Benar. Gitu. Karena dalam mengajar pasti menulis kan? Gak mungkin enggak kan? Oke, ini ada pertanyaan dari Asrosid atau pernyataan. Oh, Bang Ical. Kegelisahan atau kegairahan mungkin itu yang Kak Hilda maksud sebagai hal-hal yang di luar aspek puisi yang memantik keinginan menulis sepenangkapanku. Oke. Ini ada yang nanya nih, Roni Fernandes. Kalau Mas Bayu Pratama bagaimana Kak Hilda? Siapa itu? Oh, Bayu Pratama itu nanti deh Mas pilih googling gitu. Nah, dia salah satu yang tak sebut cerpennya kebanyakan masuk ke kategori absurd. Artinya dia tidak membicarakan apa-apa, tetapi ada hal yang penting dalam cerpennya. Seperti itu. Kalau Mas Willy sering baca Budi Dharma, nah ya karyanya mirip-mirip lah kayak Budi Dharma seperti itu. Oke. Nanti aku cari. Mana lagi? Nih ada kenangan kata nih. Agar karya kita dipilih media di antara karya-karya dari penulis udah bernama, gimana nih pertanyaannya? Mungkin ini ya lebih gimana sih cara milih media di antara penulis karya-karya dari penulis udah bernama? Mungkin ini pertanyaan buat buruan ya kayaknya ya. Ya, silahkan dijawab. Biar karya kita dipilih. Ya kalau di buruan sendiri ya, kriteria pemilihan karya itu yang paling dikedepankan itu karyanya eksploratif, dia apa ya, mengeksplor hal-hal yang jarang dieksplor oleh penulis-penulis lain. Artinya benar-benar bertarung di wilayah itu sih, secara garis besar. Kalau di buruan sendiri. Ini ada pertanyaan Kak Ugi, Bang Ugi nih. Aku tanya dong Bang Wil, yang paling susah bagi Mbak itu temanya apa ya? Karena saya enggak nulisnya bertema, jadi segala yang bertema itu sulit buat saya. Oke. Maksudnya dengan sengaja, misalnya, udah coba kamu tulis sesuatu yang bertemakan rumah makan. Nah, apa? Bakso. Seperti itu. Jadi dengan sadar menulis sesuatu hal yang bertema. Oke. Hilda sendiri terkait tema nih, masih terkait tema. Pernah nggak
misalnya entah itu residensi kan Hmm. ataupun di kegiatan lain yang mengharuskan kamu mau nggak mau harus menggarap tema gitu. Pernah nggak? Ada Pernah, pengalaman nggak? tentu Coba pernah. ceritain Ya, salah satu pengalaman aja. itu ya emang cuma satu mas. Jadi ini tahun 2016 itu saya pertama kali mengenal aktivitas yang namanya residensi. Lihat betapa gawahnya saya. Ini tahun 2016 itu saya residensi di kabupaten sebelah di Lombok Utara yang dimana temanya adalah desa itu gitu, bukan desa, maksudnya suatu wilayah di kabupaten tersebut gitu. Nah saya kan nggak lahir di sana dan nggak tinggal lama di sana. Bayangkan selama 2 bulan saya mesti menulis puisi yang bertemakan daerah itu gitu. Jadi si puisinya kan cuma kalau dibedahkan mungkin hanya berapa yang bagus gitu, mungkin cuma 2 kayak gitu. Akhirnya kalau mau saya kalau mau dibilang berhasil atau enggak, saya pribadi ngerasa itu belum berhasil, tidak berhasil pada tahun itu gitu. Tapi aku penasaran, respon teman terdekatmu atau respon lingkungan di sekitar kamu ketika residensi itu gimana terhadap karya kamu sendiri? Kalau prosesnya sih jadi pengalaman ya, artinya itu satu hal yang baru untuk saya itu. Tapi kalau lihat hasilnya aja, Ya, kalau katanya respon teman-teman, ya kalau katanya teman-teman aja bakar aja. Gitu. bakar. Artinya dilihat sebagai karya sastra ya gitu, Okay. bukan karena kamu teman saya nih, kita satu komunitas, bagus kok karyamu. Enggak, kalau kalau di di komunitas ya kalau karya jelek ya bilang jelek gitu, layak edit ya ya bilang gitu, daripada dibagus-bagusin kan kita nggak belajar gitu. Berarti salah satu respon di akar pohon sendiri lebih ini ya, lebih ke respon apa? Mungkin secara nggak langsung ngatain bahwa karya yang kamu garap selama residensi itu belum berhasil ya. Tidak berhasil. Tapi benar itu jadi pelajaran ya, maksudnya enggak semudah itu menulis karya yang bagus. Benar. Oke, udah. Kita lanjut ke pertanyaan lainnya. Si ada nggak ya? Membaca karya orang lain, aku setuju sama itu, Johasan. Dan juga Serumpun Kemarau, keterpengaruhan karya penyair lain dan mengembangkan gaya perpusian dari bacaan tersebut. Oke. Siapa lagi ya? Ada Don Hadiana. Udah bukan akar lagi ini mah, udah batang katanya. Oke, Hilda sebagai selingan. Meskipun kita udah agak lebih 5 menit, tapi nggak apa-apa ya, karena bulan puasa. Nggak apa-apa ya, lebih santai aja mas. Biar jadi amal. Iya. Aku request dong, bacain satu puisi yang terbit di Buruan, salah satu aja yang menurut kamu Bentar saya ingin bacain. Gimana cara saya baca mas? Gak apa-apa. Kan lagi live. Ini caranya kan lagi live ini. Kirain ada ini ada teman gitu bisa pinjam HP-nya. Saya Lone Ranger sendiri ke sini. Oke deh. Atau kamu gini aja lah, aku bacain, kamu pengennya dibacain yang mana? Biar teman-teman yang lain juga yang belum baca bisa setidaknya tahu lah puisi yang dimuati Buruan. Bacain yang barisnya Mas Willy suka, yang puisi yang naksir. Naksir ya. Oke. Hilda Karwayu. Naksir. Kunang-kunang pulang ke sarang. Kembang-kembang kelopaknya terbang di tepi ranjang. Kesadaranku ngambang, menimbang-nimbang semayang di mana. Tiada saksi aksi kesadaran. Ia kerap pulang berwujud Doraemon atau gadis berkerudung merah. Mungkin angin bersekutu dengannya, membalutmu
dengan tanda tanya selamanya. 2021. Thank you. Wah, tadi ada tipe, harusnya membalutmu dengan tanya selamanya. Oke, itulah salah satu puisi yang dimuat di buron.co edisi 20 April ini ya teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang belum baca puisinya, silahkan kunjungi website buron.co. Nanti ada rubrik buruan, nanti bisa lihat di situ, dibaca ya. Ada lagi nggak ini yang bertanya atau berpendapat? Nah, ini ada rumah tanpa kamar nih. Di binatang kesepian dalam tubuhmu ini, kenapa Mbak diksi apa? Kenapa make diksi bukan serigala katanya? Kenapa ya? Kalau ditanya tentang kesadaran gitu tuh, kenapa memilih binatang serigala, kenapa nggak milih harimau, singa? Sampai sekarang saya belum nemu jawabannya gitu. Karena pada saat itu ada kan saya proses refleks gitu, memilih diksi dan segala macam, ini dah mana yang dekat gitu. Tapi kalau ditanya apakah saya punya tendensi tertentu gitu dengan sadar kenapa pakai serigala, saya akui enggak. Tapi saya pribadi emang di luar kepenulisan saya lebih suka lihat serigala daripada singa, harimau dan segala macam. Karena Kamu serigala tuh melihat singa atau serigala itu melihatnya secara langsung atau pengalaman ketika di kebun binatang atau di alam liar atau di YouTube misalnya? kalau pernah sih dulu ke kebun binatang, tapi dulu dan itu nggak ada serigalanya. Saya belum pernah lihat serigala secara langsung, tapi tentu saja akhirnya lihatnya di internet ya gitu. Dengan dia tuh berkarisma serigala itu. Oke, Warna oke. apapun. Kenapa tuh berkarisma tuh? Aku penasaran. Dia gimana ya? Dia gagah gitu dah. Gagah. Saya kalau dibandingkan dengan harimau, misalnya di binatang buas yang lain, serigala tuh seperti punya daya tarik tersendiri. Itu yang sampai sekarang saya belum bisa mendeskripsikannya seperti apa daya tariknya. Oke. Kita udah ngalor ngidul ya. Udah kenyang belum? Udah ya kayaknya ya. Ada Mas Dedi. Nih ada Mas Dedi. Mantap Ya, Willy, sukses Gilda. Oke, sama-sama Mas Dedi. Terima kasih udah gabung di live streaming ini. Terima kasih juga teman-teman yang nggak bisa disebutin satu-satu. Nah, ada juga nih Diana Timoria, Kak Hilda, salam dari Sumba. Selalu suka karya-karya Kak Hilda. Ya, Mbak Diana ini salah satu penyair Sumba, tolong dicatat Mas. Oke. Kami pernah satu antologi dulu, 2000 berapa ya? 2014 kalau nggak salah. Antologi penyair perempuan Indonesia Timur, Isis dan musim-musim. Oke, salam kenal Mbak Diana. Kapan-kapan ngirim karya keburuan ya. Nah, teman-teman yang lain juga silahkan tuh kalau mau ngirim karya sastra ya, terutama cerpen dan puisi. Jadi rubrik buruan itu khusus rubrik yang menayangkan karya sastra berupa cerpen dan puisi. Nah, untuk kriteria tulisan dan kriteria pengiriman dan lain-lain bisa teman-teman kunjungi website buruan.co. Di paling bawah, di bagian paling bawah tuh ada panel kirim tulisan. Nah, teman-teman bisa klik itu, semua info tentang keredaksian dan lain-lain dan cara mengirim tulisan itu ada di sana. Buruan juga menerima kiriman-kiriman lain berupa resensi buku, resensi film, musik, dan lain-lain. Esai tentang pertunjukan, dan sebagainya. Nah, bagi teman-teman yang punya naskah-naskah yang menurut teman-teman ingin dipublikasikan atau ingin dikirimkan atau ingin dibaca luas, silahkan. Buruan.co sangat terbuka untuk menerima kiriman-kiriman naskah teman-teman. Ya, tentu saja dengan proses kurasi ya. Dan khusus untuk karya-karya yang tayang di rubrik buruan ini, nah, seperti Kak Hilda ini, malam harinya ketika karya itu dimuat,
itu pasti ada live streamingnya, bincang-bincang seperti ini. Nah, jadi selain bisa dibaca di websitenya juga kita bisa berbincang-bincang langsung dengan penulisnya gitu. Jadi rubrik buruan ini sekedar info juga, itu tayang setiap bulannya itu 3 kali. Tanggal 10, tanggal 20, tanggal 30. Nah, khusus tanggal 30 itu kami khusus spesial untuk rubrik prosa gitu. Jadi yang diterbitkan pada tanggal 30 itu baru-baru ini kami bikin kebijakan redaksi. Jadi tiap tanggal 30 kita harus menayangkan prosa gitu. Nah, bagi teman-teman yang suka nulis prosa juga, silahkan kirimkan karya-karyanya. Tentu saja ada kriteria karakter dan sebagainya, silahkan dibaca di website Buruan. Oke, sepertinya bincang-bincang kita kali ini udah cukup memuaskan sih, udah cukup. Kalau dalam bahasa Sunda wareg, kenyang. Meskipun pasti mungkin banyak teman-teman yang di sini masih penasaran atau ingin ngobrol lebih jauh dengan misalnya dengan Ilda, bisa mungkin hubungi via Instagramnya ataupun medsosnya. Gitu. Oke teman-teman, sekali lagi terima kasih. Sampai jumpa di program suara Crash 6 ya. Nanti tanggal 30. Siapa tuh yang bakal terbit? Kita nggak tahu ya. Kita tunggu. Wah ini nih ada yang ini aku gagal terus yang mau ngirim ke Buruan Bang, padahal busnya sudah ada tapi malas ngirim. Wah gimana ya? Baru Buruan.com memang terbaik dengan live seperti ini, jadi pembaca bisa kenal penulisnya. Makasih Bang Jo Hasan, terima kasih masih mengapresiasi Buruan. Oke Ilda, makasih banget ya kamu udah mau bincang-bincang, padahal ini udah jam 10 ya di sana ya. Di sini baru jam 9.14. Terbiasa. Oke, semoga puasanya lancar. Teman-teman yang lain juga yang muslim terutama semoga diberi kelancaran, sehat, dan lain-lain ya. Oke, sekali lagi saya mengucapkan selamat malam. Sampai jumpa di live streaming program suara bagian 6 ya. Nanti tanggal 30 April. Dan tanggal puluhan yang lain. Oke? Oke. Salam olahraga. Ya. Olahraga kata-kata. Oke, dadah. Bye-bye. Selamat ngopi ya. Iya. Oke, selamat malam teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.